Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Said. Saya dari kelas 11-2. Di sini saya akan membuat video tugas sejarah, yaitu tentang perlawanan Sultan Agung Handorokusumo terhadap VOC. Oke, sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada penjelasan, yang kedua ada motif dan tujuan, yang ketiga serangan ke Batavia, dan yang keempat strategi taktik, yang kelima dampak, dan yang terakhir ada kebijakan dalam negeri. Oke, di sini saya akan bacakan tentang penjelasannya, yaitu penjelasannya Sultan Agung Handorokusumo yang memerintah Kesultanan Mataram pada awal abad ke-17 dikenal karena perlawanan sengit terhadap VOC, perusahaan dagang Belanda. Konflik ini merupakan bagian dari upaya Sultan Agung untuk mengusir VOC dan mencegah pengaruh asing di wilayah kekuasaannya. Nah, setelah tadi saya membacakan yang pertama penjelasannya, saya ingin membacakan motif dan tujuannya, yaitu Sultan Agung berusaha mempertahankan kedaulatan Mataram dan menghalangi dominasi VOC atas perdagangan rempah-rempah di Nusantara. VOC memiliki kepentingan ekonomi yang besar di wilayah tersebut dan berusaha menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Selanjutnya, ada serangan ke Batavia. Pada tahun 1628 dan 1629, Sultan Agung melancarkan serangan besar-besaran ke Batavia, sekarang Jakarta, pusat kekuatan VOC. Serangan pertama pada tahun 1628 gagal karena logistik yang buruk dan persiapan yang kurang matang. Serangan kedua pada tahun 1629 juga gagal karena VOC berhasil menghancurkan persediaan pangan pasukan Mataram. Oke, strategi dan teknik. Sultan Agung menggunakan berbagai strategi militer, termasuk pengepungan dan serangan langsung ke benteng VOC di Batavia. Namun, kekuatan militer VOC yang lebih modern dan dukungan logistik yang baik membuat perlawanan ini sulit berhasil. Oke, sekarang ada dampak. Meskipun perlawanan Sultan Agung tidak berhasil mengusir VOC dari Nusantara, upayanya menunjukkan semangat nasionalisme dan keinginan kuat untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Konflik ini juga menunjukkan awal dari perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan asing, yang kemudian akan berkembang menjadi gerakan nasionalisme pada abad berikutnya. Kebijakan dalam negeri. Selain berperang melawan VOC, Sultan Agung juga fokus pada penguatan dalam negeri dengan reformasi administrasi, ekonomi, dan budaya untuk memperkuat Kesultanan Mataram. Salah satunya contohnya adalah pembangunan irigasi dan pengaturan ulang sistem pajak. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC merupakan bab penting dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan dari penjajahan asing. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.